adalah ucapan salam. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga selanjutnya lagi, mudah-mudahan kita jangan sampai mengucapkan salam sembarangan orang, insyaallah kayak seperti itu. Orang mukminin mukminat akan dapatkan ucapan salam 6 kali. Kaum muslimin muslimat akan dapatkan ucapan salam 6 kali. Pertama, mari kita buka suratnya, surat 4 ayat 86. Orang mukminin mukminat muslimin muslimat akan dapatkan ucapan salam yaitu 6 kali. Maaf, bahkan 6 kali, mengatakan ada bahkan lagi mengatakan 5 kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quyitum bi tahiyatin fa khayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Sadaqallahul azim. Apabila kamu diberikan hormatan dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu yang lebih baik, atau balaslah dengan penghormatan yang sepadan. Dan sungguh Allah menghitung segala sesuatu. Di dalam ayat ini Pak, apabila kita mendapatkan ucapan salam, Assalamualaikum, jawablah yang lebih baik. Maka Rasulullah memberikan petunjuk, membalas balasan salam yang lebih baik per huruf itu perkata Allah akan memberikan 10 kerahmatan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, masih sepadan. Tapi assalamualaikum itu jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebihnya ini tadi perkata Allah akan memberikan 10 kerahmatan. Saya ulang kembali, ini diterangkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Apabila engkau dapatkan ucapan salam, balaslah yang sepadan. Tetapi yang lebih baik adalah yang lebih panjang daripada yang memberikan ucapan salam. Maka perkata Allah akan memberikan 10 kerahmatan. Dan ini nikmat orang yang pertama memberikan ucapan salam. Dan Rasulullah juga memberikan petunjuk lagi, termasuk tanda orang rendah hati adalah orang yang memberikan ucapan salam lebih dahulu. Orang yang memberikan ucapan salam lebih dahulu itulah termasuk tanda-tanda orang rendah hati. Maka mereka adalah termasuk orang-orang yang akan dipermudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan salam yang jelas memang ini sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulullah. Kita apabila kita mengucapkan salam lalu berjabatan tangan, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafaqani illa ghufira lahum ma qabla yatafarraqu. Barang siapa yang bertemu lalu berjabatan tangan, maka akan diampuni dosa keduanya sebelum berpisah. Termasuk tanda-tanda orang rendah hati memberikan ucapan salam lebih dahulu lalu berjabatan tangan. Kapan memberikan ucapan salam dan kapan berjabatan tangan? Kalau salam setiap ketemu. Lalu jabatan tangan, maaf, insya Allah memang ada orang yang setiap habis sholat salam lalu jabatan tangan, itu ada ya Pak ya. Tetapi yang jelas kita nggak usah bicarakan itu bid'ah, nggak usah ya Pak ya. Yang penting jabatan tangannya tadi yang kita harapkan. Karena apa? Kita akan diampuni dosa keduanya sebelum berpisah. Maka oleh sebab itu ini yang pertama. Jadi muslimin muslimat, mukminin mukminat akan dapatkan ucapan salam 6 kali. Insya Allah tadi sewaktu kita ketemu ucapan salam. Yang kedua Pak, kalau orang yang selalu mohon ampun kepada Allah, insya Allah menjelang kematiannya mendapatkan ucapan salam dari para malaikat. Mudah-mudahan kita sering membaca istighfar dan mohon ampun sebelum kita dicabut oleh Allah nyawa kita, yang dicabut oleh malaikat Israel yang diperintah oleh Allah. Yang kedua, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat akan dapatkan ucapan salam menjelang kematiannya. Jadi kaum muslimin muslimat dapatkan ucapan salam 6 kali. Pertama waktu hidup di dunia, ketemu satu sama lain memberikan ucapan salam. Terus yang kedua, insya Allah muslimin muslimat akan dapatkan ucapan salam menjelang kematiannya. Suratnya surat 16 ayatnya yang ke-32. Inilah yang dinamakan mati yang enak. Inilah yang dinamakan mati yang enak. Mati yang enak itu kira-kira kayak apa? Menjelang kematiannya mendapatkan ucapan salam dari malaikat.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul adzim. Yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, suci dari kekafiran, suci daripada kemusyrikan, maka para malaikat akan mengucapkan salam kepada mereka dengan mengatakan Assalamualaikum. Maaf bagi orang yang soleh dan solihah menjelang kematiannya mendapatkan ucapan salam. Dari siapa? Dari 3 malaikat. Bagaimana caranya supaya kita mati enak? Mudah-mudahan kita jauh hari sebelum dipanggil oleh Allah, mari kita memperbanyak selalu membaca doa suratnya yang ketiga, Pak. Ayatnya 193. Mudah-mudahan doa ini selalu kita baca. Mudah-mudahan doa ini selalu kita mohonkan kepada Allah. Ini cara mendapatkan ucapan salam menjelang kematiannya. Ini mudah-mudahan kita selalu memanjatkan doa yang minta mati dalam keadaan baik ya baik. Ini Pak, di akhir ayat ada yang bunyinya Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami, hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami bersama orang-orang yang berbakti. Maaf, ini doa kita jauh-jauh hari minta kepada Allah. Mudah-mudahan sebelum kita diambil oleh Allah, nyawanya kita dicabut oleh malaikat Israel, mari kita ucapkan doa ini Pak. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Insyaallah ini yang harus kita selalu membacanya Pak. Kapan? Kapan saja, selama kita masih hidup lalu ingat akan kematian. Insyaallah orang-orang selalu ingat akan mati, mudah-mudahan selalu membaca doa ini, mudah-mudahan nanti menjelang kematiannya mendapatkan ucapan salam. Dari siapa? Dari para malaikat. Malaikat siapa? Malaikat pertama, malaikat Raqib Atid yang selalu mencatat amal perbuatan kita. Maaf, kita ini selalu diikuti oleh malaikat ya baik. Mari kita buka surat 82. Ayatnya 11 dan 12, Pak. Inilah malaikat yang disebut Kiroman Katibin atau malaikat Raqib dan Atid. Jadi kita ini selalu diikuti 2 malaikat, maka yang pertama Kiroman Katibin yang selalu mencatat akan perbuatan kita. Maka insya Allah malaikat-malaikat inilah nanti yang akan memberikan ucapan salam kepada kita. Jadi pertama adalah malaikat Kiroman Katibin yang selalu mencatat amal perbuatan kita. Yang kedua, kita lanjut lagi Pak. Mari kita selalu menzikir. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seafdal-afdalnya zikir adalah ucapan kalimat la ilaha illallah. Barang siapa yang selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah juga akan selalu dijaga oleh malaikat. Suratnya 41, ayatnya 30 dan 31. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi orang-orang selalu ucapkan kalimat la ilaha illallah akan selalu dijaga malaikat, namanya malaikat hafadhah. Surat 13 Pak, ayatnya yang ke-11 Pak. Kalau kanan kiri Raqib Atid, tapi kalau depan belakang namanya malaikat hafadhah. Jadi intinya bagi orang yang saleh dan salihah yang selalu mengucapkan kalimat la ilallah akan dijaga oleh malaikat depan dan belakang, namanya malaikat hafadhah. Kalau tadi kanan kiri Raqib Atid yang selalu mencatat amal kita, baik ucapan maupun perbuatan selalu dicatat. Saya ulang kembali,
Raqib Atid ada di kanan dan di kiri kita. Semua ucapan dan perbuatan tercatat. Tetapi kalau malaikat Hafaqah adalah malaikat yang menjaga kita depan dan belakang. Janganlah kamu rasa takut, janganlah kamu bersedih hati, kamilah pelindung-pelindungmu dunia sampai negeri akhirat. Maka insya Allah ini nikmatnya orang yang selalu zikir kepada Allah, dan terutama yaitu la ilaha illallah. Yang ketiga, malaikat Israil, Pak. Malaikat Israil mencabut nyawa ada dua cara. Pertama, maaf, kita buka surat 79 ayat 1 dan 2. Wan nazi'ati gharqa wan nasitati nasta. Ini malaikat mencabut nyawa dengan keras. Nah, jadi malaikat ada mencabut nyawa ada dua macam, ada yang keras dan ada yang lemah lembut. Insya Allah orang-orang sering berzikir tadi mudah-mudahan dicabut nyawa dengan lemah lembut tadi ya Pak ya. Nah, insya Allah ini tadi, insya Allah bagi orang yang saleh dan salihah, maka yang selalu zikir kepada Allah, yang selalu mohon kepada Allah, mudah-mudahanlah dicabut nyawa dengan lemah lembut dan dapatkan ucapan salam dari para malaikat. Pertama, malaikat Raqib Atid, yang kedua malaikat Hafaqah, yang ketiga malaikat Israil mencabut nyawa dengan lemah lembut. Ini mudah-mudahan kita bisa dapati ya Pak ya. Insya Allah itu tadi salam yang nomor 2. Pertama waktu di dunia, yang kedua menjelang kematiannya. Setelah mati terus bagaimana ini? Orang-orang di alam kubur pun akan dapatkan ucapan salam ya Pak ya, dari malaikat Munkar dan Nakir Pak. Ini bagi orang yang ahli ibadah, bagi orang yang soleh solihah di alam kubur sudah dapatkan ucapan salam. Kita buka suratnya 56 ayatnya 88 sampai 91 Pak. Ini bagi orang yang soleh dan solihah, bagi orang yang takwa kepada Allah. Setelah dicabut nyawanya terus bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa rayhan wa jannatu na'im. Wa amma in kana min ashabil yamin fa salamun laka min ashabil yamin. Insya Allah di alam kubur mendapatkan ucapan salam, insya Allah dari malaikat Munkar dan Nakir. Ini bagi orang yang ahli ibadah, ini orang yang jauh dari kemaksiatan dan dosa, dan orang yang selalu mendekatkan ibadah Allah, insya Allah mendapatkan ucapan salam. Di alam kubur mendapatkan kenikmatan juga. Nah, gimana? Padahal di alam kubur kan, maaf, supaya kita paham bedanya mati sama bedanya tidur itu kayak apa? Surat 39 ayatnya 42. Kita buka. Ini perbedaan mati sama perbedaan tidur. Ini Pak bedanya mati sama tidur. Kalau orang mati digenggam terus menerus, wallahu alam sampai kapan itu nanti insya Allah sampai hari dibangkitkan dari kubur, baru dilepas rohnya. Tapi kalau orang tidur digenggam oleh Allah lalu dikembalikan lagi ke badannya. Maka kita bangun tidur mengucapkan alhamdulillahilladzi akhyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan aku kembali setelah mati. Maka dengan yang enggak seperti ini, orang yang tidur kadang-kadang ada yang mimpi buruk, dan juga kadang-kadang ada mimpi yang menyenangkan. Maka saat itu orang-orang yang soleh dan solihah di dalam tidurnya tadi, dalam genggaman maut tadi, maaf, di situ memang badannya tidur, tapi rohnya Pak. Nah, rohnya ini loh ya Pak. Maka orang tidur kadang-kadang mimpi yang menyenangkan. Saat itulah di alam kubur insya Allah akan dapatkan kenikmatan-kenikmatan, maaf, seperti kayak mimpi yang penuh dengan kenikmatan. Maka orang-orang yang dekat kepada Allah, ahli ibadah kepada Allah di alam kubur mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, dan mereka inilah akan dapatkan ucapan salam dari malaikat Munkar dan Nakir. Ini bagi orang yang soleh dan solihah. Tetapi bagi orang yang durhaka
kepada Allah, maaf, di alam kubur sudah mendapatkan siksaan. Ini supaya kita bisa membedakan ada nggak siksa kubur, ada nggak nikmat kubur, ya Pak ya. Masih tetap buka suratnya 56, hanya 88 sampai 93. Di alam kubur ada nikmat, di alam kubur ada siksa. Nah, disinilah dia di alam kubur mendapatkan siksaan, maaf, akan mendapatkan siraman-siraman air yang sedang mendidih, Pak. Wallahu alam kayak apa? Ya itu namanya alam gaib ya, Pak ya. Di alam kubur itu gaib, tetapi yang jelas di sana ada nikmat, di sana ada siksa. Maka alam kubur Allah yang punya urusan, tetapi kita hanya bisa mengimani saja. Maaf, ini rotok sulit untuk dicerna oleh akal. Sulit dicerna oleh akal, tapi kita hanya bisa mengimani saja bahwa di alam kubur ada mendapatkan kenikmatan dan di alam kubur mendapatkan penderitaan. Ini tadi dasarnya Kak seperti itu. Maka oleh sebab itu Rasulullah memberikan petunjuk, orang yang mati rohnya tidak ada yang gentayangan. Orang yang mati rohnya tetap digantung dipegang oleh Allah. Jadi tidak ada yang orang mati rohnya gentayangan. Maaf, di Jawa ada orang mengatakan matinya malam Jumat Kliwon saat melahirkan, rohnya gentayangan. Itu nggak ada ya Pak ya. Atau lagi ada orang tabrakan jeder mati. Nah, setiap malam Jumat di tempat itu loh ada suara jeritan tangisan. Karena apa? Dulu di situ bekas kejadian ya tabrakan dan kenya ya. Jadi di dalam ajaran Islam tidak ada roh gentayangan. Yang gentayangan iblis yang menyerupai suara orang yang meninggal dunia tadi. Insya Allah kayak seperti itu. Nah, maka dengan yang seperti itu, orang yang mati rohnya digenggam terus menerus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada yang gentayangan. Maaf, bisa kita pahami ya Pak ya. Nanti tanya jawabnya belakangan. Yang penting kita bahas saja dulu. Jadi muslimin muslimat mukminin mukminat akan dapatkan ucapan salam 6 kali. Pertama waktu hidup di dunia. Yang kedua saat menjelang kematiannya dan sekaligus dalam kubur tadi ya Pak ya. Nah, ini yang nomor 2. Yang nomor 3, bagi orang yang mempererat tali persaudaraan, bagi orang selalu mempererat tali persaudaraan, surga Aden akan menantikannya. Bagi orang yang banyak berbuat baik, insya Allah surga Aden akan menantikannya. Nanti dalam surga Aden para malaikat mengucapkan salam. Surat 13 ayatnya 21 sampai 24. Ini orang-orang yang soleh dan solihah, yang selalu mempererat tali persaudaraan dan menjauhkan daripada menolak kejahatan dengan cara yang lebih baik. Nah, insya Allah orang yang mempererat tali persaudaraan, menjauhkan dari segala permusuhan dan sering silaturahim, surga Aden akan menantikannya. Jadi setelah orang mempererat tali persaudaraan dan menjauhkan dari rasa permusuhan, bisa menolak kejahatan dengan cara yang lebih baik, dan juga selalu mendirikan sholat, menunaikan zakat, menolak kejahatan dengan cara yang lebih baik, maka mereka inilah adalah orang yang akan dinantikan surga Aden. Dan di dalam surga Aden para malaikat akan mengucapkan salam, salamun alaikum bima sabartum, selamat berkat kesabaran. Di dalam surga Aden mereka akan dapatkan ucapan salam dari siapa? Dari para malaikat. Ini ucapan salam yang nomor 3 ya Pak ya. Bagi orang yang selalu sholat, lalu menunaikan zakat, menolak kejahatan dengan cara yang lebih baik, dan mempererat tali persaudaraan, maka surga Aden akan menantikannya dan mereka akan mendapatkan ucapan salam dari para malaikat. Malaikat siapa? Insya Allah malaikat Ridwan dan anak buahnya. Kan surga dijaga oleh malaikat namanya malaikat Ridwan, dan malaikat Ridwan mempunyai anak buah. Maka mereka inilah yang akan memberikan ucapan salam kepada orang-orang masuk ke dalam surganya tadi. Insya Allah ini salam yang nomor 3. Salam yang nomor 4, insya Allah Pak, insya Allah nanti kita di dalam surga akan dapatkan ucapan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ucapan salam yang nomor 4. Mari kita buka suratnya, surat yang ke-36.
ayatnya 55 sampai 58. Ini kenikmatan puncak, Pak. Bagi orang-orang yang sudah mendapatkan ucapan salam dari Allah, sudah tidak ada lagi kesengsaraan, sudah tidak ada lagi kerepotan, sudah tidak ada lagi penderitaan. Ini kalau orang sudah mendapatkan ucapan salam dari Allah, sudah tidak ada lagi kesengsaraan. Ini adalah kenikmatan puncak besok di negeri akhirat. Jadi insya Allah bagi orang-orang yang soleh dan solihah nanti akan dapatkan ucapan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salamu qaulam mir rabbir rahim. Dan kita bisa melihat Allah nanti. Surat 75 ayatnya 22 dan 23. Insya Allah Pak, besok kita di dalam surganya Allah mendapatkan ucapan salam dari Allah, dan kita pun akan memandang Allah besok di negeri akhirat. Kayak apa? Wallahu a'lam. Jadi untuk sekarang ini kita nggak bisa melihat Allah kayak apa. Allah itu kita nggak boleh Pak ya. Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Renungkan apa yang ciptakan Allah, tapi jangan sekali-kali merenungkan kayak apa Allah itu. Kita yang nggak boleh merenungkan kayak apa Allah ikan. Maka ini yang akan kita bagi orang-orang yang merenungkan akan kekuasaan Allah sehingga mengagungkan Allah, inilah nanti akan dapatkan ucapan salam dari Allah tadi Pak. Nah maka saya ulang kembali, insya Allah ini salam yang nomor 5. Tadi di dalam surga mendapatkan ucapan salam dari malaikat. Sekarang yang nomor nomor 4 tadi, nomor 5 kita dapatkan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus orang mukmin munat akan dapatkan ucapan salam yang ke-6 kalinya. Siapa yang memberikan ucapan salam satu sama lain dicuci, lalu nanti akan masuk surga, satu sama lain memberikan ucapan salam. Saya ulang kembali supaya kita mudah. Surat 80 ayatnya 33 sampai 40 Pak. Artinya cukup menyebutkan tiap-tiap jiwa nanti akan diperhitungkan amal perbuatannya. Maka besok satu sama lain Pak, bapak, ibu, karib kerabat itu nggak bisa langsung. Karena Pak masing-masing akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Maka di sana pisah dulu. Kenapa kok pisah dulu? Karena yang jelas akan diperhitungkan semua amal perbuatannya tiap-tiap jiwa. Surat 10 hanya 30. Besok kita gitu. Jadi tiap-tiap jiwa besok akan merasakan pembalasan masing-masing. Yang kita sering dengar, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Besok masing-masing manusia akan diperhitungkan amal perbuatannya masing-masing. Jadi di sini Pak, satu persatu. Maka saat itulah pisah dulu bapak dari ibunya, dari istrinya, dari sanak familinya. Pisah dulu karena diadili dengan seadil-adilnya. Surat 99 ayatnya yang ke-6 sampai berikutnya. Inilah yang akan dihitung amal perbuatannya masing-masing. Dan setelah dihitung amal perbuatannya masing-masing, dan insya Allah akan ditimbang Pak nanti. Besok kita akan dapatkan timbangan-timbangan amal. Suratnya 7 ayatnya 8 dan 9. Nah, jadi besok akan ada timbangan amal. Dan ini besok masing-masing Pak akan ditimbang amal perbuatan masing-masing. Mulai kapan ada timbangan? Besok setelah dibangkitkan dari kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, lalu nanti di sana akan ada timbangan-timbangan. Maka inilah yang akan memisahkan dulu Pak. Yang lebih jelas lagi diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran suratnya 23 ayatnya 101 sampai berikutnya. Tidak ada lagi pertanyaan keluarga, masing-masing akan bertanggung jawab. Jadi bapak mempertanggungjawabkan amalnya sendiri, anak mempertanggungjawabkan amal sendiri. Tapi saling lihat, besok saat dikumpulkan di padang mahsyar, masing-masing mempertanggungjawabkannya akan perbuatannya. Di sono saling lihat tapi nggak saling bertanya. Oh dia istriku, oh dia suamiku, oh dia anakku. Saling lihat Pak, tapi tidak saling bertanya. Kenapa?
karena akan mempertanggungjawabkan masing-masing amal perbuatannya. Inilah yang akan misahkan lebih dahulu. Ya Allah, lalu ya Rasulullah, bagaimana caranya supaya berat timbangan besok amal kebaikan ya Rasulullah? Besok orang-orang yang banyak dosa, cacat bibirnya akan tadi begitu ya. Insya Allah cacat bibirnya itu sebagian ulama mengatakan yang bawah ke bawah, yang atas ke atas Pak. Saya ulang kembali, yang dimaksud bibir cacat ini diterangkan di dalam kitab Asyaratus Sa'ah. Bagi orang-orang yang banyak dosa, banyak melecehkan Al-Quran, banyak orang yang mengkibirkan Al-Quran, yakni nggak percaya dengan maaf besok bibirnya yang bawah ke bawah dan besar. Istilah kata Jawa Timur dumble. Dumble itu ini besar Pak bibirnya Pak. Yang bawah ke bawah karena saking besarnya tadi. Yang ke atas Pak. Jadi giginya selalu kelihatan itu nanti. Maka itu tanda-tanda orang yang selalu mengolok-olok ayat Al-Quran. Maka besok di negeri akhirat akan ditimbang amal perbuatannya, dan insya Allah bagi orang yang ringan timbangan kebaikannya ini nanti ancamannya. Tapi bagi orang yang berat timbangan kebaikannya, langsung surgalah tempatnya. Lalu Rasulullah menganjurkan supaya berat timbangan amal kebaikannya, perbanyaklah membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini nanti akan memperberat amal timbangan besok di negeri akhirat. Dua kalimat ringan di lisan tapi berat di timbangan adalah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Mudah-mudahan kita termasuk ke golongan orang ahli membaca tasbih. Dan dengan yang enggak seperti ini, setelah masing-masing ditimbang, pisah Pak. Setelah pisah, maaf, tidak selama-lamanya bagi orang yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu enggak selama-lamanya di neraka, tapi tetap akan masuk surga. Akhirnya, maka surat 46 ayatnya 13 dan 14. Jadi bagi orang yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia tetap akan masuk surga, tapi di laundry dulu. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Lalu setelah pisah satu sama lain tadi Pak, insya Allah nanti akan masuk ke dalam surga. Maaf, satu sama lain akan mengucapkan salam. Karena apa? Bagikan kayak Pak Iqbal dari jarak jauh, maaf gak ketemu, maaf kita udah lama gak ketemu, lalu ketemu masuk ke dalam surga, satu sama lain mengucapkan salam. Maka ini orang mukmin mukminat akan dapatkan ucapan salam 6 kali. Kita buka suratnya, surat yang ke-14. Ayatnya yang ke-23 Pak. Nah setelah di laundry, lalu di sana masukkan dalam surga, satu sama lain sama-sama mengucapkan salam. Jadi salam hanya miliknya orang-orang yang mengimanin ayat-ayat Allah. Dan di salam bukan main-main, ini adalah salam pada zatnya hanya untuk orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah, bukan orang yang di luar Islam. Surat 6 Pak, ayat 54. Salam hanya miliknya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah. Tidak semua orang kita bisa mengucapkan salam. Rasulullah, janganlah engkau memberikan ucapan salam kepada orang Yahudi atau orang Nasrani atau orang-orang yang musyrik. Maaf, kita nggak boleh memberikan ucapan salam kepada mereka. Ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Salam itu pada dasarnya adalah doa. Assalamualaikum, semoga keselamatan, keberkahan, kerahmatan diberikan padamu. Dan ini maaf, tidak semua orang. Karena apa? Mendoakan orang di luar Islam hukumnya haram. Surat 9 Pak, hanya 113 dan 114. Ini yang dasarnya Pak. Nah, jadi intinya assalamualaikum, semoga keselamatan diberikan kepadamu dan keberkahan, kerahmatan Allah kan gitu Pak ya. Ini adalah suatu doa. Maka bagi kaum muslimin muslimat, mukminin dan mukminat enggak boleh maaf memberikan ucapan salam kepada orang yang non muslim. Itu dasarnya di sini ini.
Karena apa? Salam hanya miliknya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah. Ya Rasulullah, kenapa kita nggak boleh mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani? Suratnya 5, ayatnya 18, Pak. Ini Pak yang Allah sangat murka. Kami adalah anak-anak Allah, kami adalah kekasih Allah. Ini yang Allah murka kepada mereka. Kenapa murka Allah kepada mereka? Maaf, supaya lebih mudah dan jelas, suratnya surat 5 ayatnya 72, Pak. Ini Pak yang menjadikan haram kita melakukan ucapan salam. Karena ini tadi ya Pak ya, yang jelas barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah mengharamkan surganya. Dan orang yang mengatakan Isa al-Masih putra Allah, maka mereka itulah orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Sedangkan mereka tadi mengatakan, orang Yahudi, orang Nasrani mengatakan kami adalah putra Allah dan kekasih Allah. Ini sangat bertentangan dengan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Surat 112 ini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakan, tapi mereka mengatakan kami adalah putra-putra Allah. Kami adalah kekasih-kekasih Allah. Maaf ini Pak, ini sangat bertentangan dengan ayat ini. Dan juga di dalam surat 5 ayat 72 tadi, barang siapa yang mengatakan Allah punya anak, termasuk Nabi SAW katakan dia putra, maka haram masuk ke dalam surganya Allah. Maka ini dasarnya kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat nggak boleh mengucapkan salam kepada mereka. Maka insya Allah mudah-mudahan bisa kita pahami. Nah, jadi dengan demikian ini salam hanya miliknya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat